silahkan diwakili siapa dulu. Nanti kita menyesuaikan siapa saja yang presentasi menyesuaikan dengan waktu. Nggih. Nanti kalau presentasi kemudian ditanggapi, insya Allah akan lebih jelas problemnya di lapangan apa, kemudian insya Allah kami mencoba untuk kita semua saling diskusi, sharing bagaimana menghadapi atau solusi terhadap permasalahan tersebut. Monggo silahkan, Bu Jumaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya. Ya, mohon maaf ini tadinya yang ditunjuk Bu Endang, terus Bu Endangnya ada keperluan. Bismillah, mohon koreksinya nanti. Ini yang saya implementasikan kemarin adalah implementasi keterampilan argumentasi siswa pada materi hidrokarbon pada bagian dampak pemakaian BBM. Diterapkan di kelas 11 semester ganjil, yaitu di kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Torjun, tahun pelajaran 2021-2022. Kemarin karena sekolah kami sudah masuk 50% dan siswanya juga 50%, gurunya juga 50%. Jadi kemarin saya ada waktu dilaksanakan pada jam pertama dan jam kedua. Seharusnya ini yang saya buat seharusnya 1 jamnya itu 45 menit. Tapi karena masih PPKM, jamnya itu dikurangi, Bu. Jadi 30 menit sehingga ada beberapa kelompok, kendalanya di saya itu ada beberapa kelompok yang belum menjawab dengan sempurna atau ada beberapa pertanyaan di LKPD itu yang belum terjawab. Ini pelaksanaannya kemarin. Alhamdulillah anak-anak sudah walaupun lama tidak sekolah, kemudian buku paket juga beberapa siswa itu belum punya. Ini yang punya membawa buku paket adalah anak-anak yang kemarin kerja bakti itu beberapa ada yang pinjam buku setelah kerja bakti. Yang lain istirahat itu nggak ingat bahwa hari Jumatnya itu ada pelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan itu. Alhamdulillah sebagian besar dari siswa yang menjawab itu sudah banyak yang menjawab dengan benar. Gitu, Bu. Lanjut, Bu. Ini beberapa jawaban siswa. Sebenarnya banyak yang sudah terjawab. Saya kesulitan di ngupload foto-fotonya itu, Bu. Tadi malam sampai lama itu karena saya tidak bisa ngupload fotonya. Gitu. Ini yang LKPD-nya yang masih kosong. Okay. Nah, ini ada sedikit materi dulu, ada ada gambar-gambar untuk menarik minat anak-anak, kemudian ada warna-warnanya, jadi di situ ada gambar energi matahari dirubah menjadi energi cahaya yang dapat menghangatkan ketika mencapai permukaan bumi. Jadi anak-anak paling enggak itu tertarik dulu untuk melihat gambar. Jadi anak-anak itu setelah saya amati sebagian besar itu tidak langsung membaca kata-kata yang ada di bawah gambar. Mereka melihat gambarnya itu, tulisannya itu, baru dia membaca yang kata-kata yang di bawahnya.
ada juga beberapa siswa itu yang kurang literasinya. Jadi walaupun di atasnya sudah ada, itu coba saya tanya, ini jadi apa? Maksudnya bagaimana ini efek rumah kaca itu apa? Itu masih belum. Jadi ini juga ada gambar-gambar yang langsung ke kehidupan sehari-hari. Ini ada hutan yang gundul, kemudian pencemaran di kota-kota besar, ada asap kendaraan, pabrik, kemudian ada juga pabrik yang limbahnya itu asapnya seperti itu, belum lagi yang dibuang ke laut. Kemudian ada juga limbah-limbah bahan-bahan plastik dibuang ke laut atau sungai. Ini ada pertanyaannya, sebagian besar anak-anak ini sudah bisa menjawab, hanya ada 3 orang kemarin yang belum sempat jawab ini. Karena apa? Saling yang satu jawabannya, oh kalau saya begini, kalau saya begini. Akhirnya dia mungkin lupa waktu mengumpulkan, dia tidak menjawab hasilnya bagaimana. Ini ada hujan asam, ini juga anak-anak ternyata belum pernah dengar bahwa hujan asam itu apa, anak-anak belum pernah tahu, terus akibatnya apa. Karena kami sekolahnya di SMA kecamatan, Bu. Jadi anak-anak mungkin belum tahu bahwa kalau di Sampang ini perkaratan di rumah-rumah atau di pagar-pagar itu karena udara kami itu banyak mengandung garam. Airnya itu mengandung garam. Bahkan tembok pun itu banyak mengeluarkan garam putih-putih biasanya. Ternyata kalau di kota-kota besar dengan banyaknya pencemaran itu bisa menyebabkan hujan asam dan bisa mengeroposkan bangunan. Jadi anak-anak itu punya wawasan karena tidak semua anak didik kami itu pernah ke Surabaya atau ke kota-kota besar. Rata-rata di desa. Jadi kalau saya ingin mengadakan Zoom itu repot. Makanya saya pakai Google Classroom. Itu pun anak-anak kadang-kadang lari atau naik sepeda mencari rumah temannya yang mempunyai WiFi gitu. Kemudian ini saya berikan lagi fenomena di kutub esnya mencair itu beruangnya gitu, anak-anak seneng. Jadi belum menjawab pertanyaan, cuma lihat gambarnya dulu. Kemudian hutan yang seharusnya itu ada pohon hijau, rumputnya juga hijau, menjadi kering. Terus itu ada sebagian besar sudah ditempati oleh gedung-gedung. Jadi sehingga semakin banyaknya gedung-gedung sehingga mengurangi lahan untuk menanam atau lahan hijau. Sehingga meningkatkan suhu bumi. Ini alhamdulillah bisa menambah wawasan anak-anak ini materi ini. Kemudian upaya menanggulangi pencemaran itu bagaimana, dampaknya bagaimana, dan anak-anak itu juga belum mengerti ternyata kalau sepeda motor itu mesinnya misalkan ada yang aus, akan menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Dengan pembakaran tidak sempurna itu akan menghasilkan gas karbon monoksida yang berakibat menyebabkan pencemaran udara. Kalau cuma sedikit ya tidak berbahaya, bisa diatasi oksigen yang ada di tubuh kita, tapi kalau semakin banyak itu akan mengganggu pernafasan karena CO itu lebih aktif sehingga mengikat oksigen di darah lebih banyak. Lanjut, Bu. Nah, ini ada upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran tadi. Sekarang alhamdulillah di zaman pandemi ini banyak yang berinisiatif menanam bunga-bunga,
menanam tanaman sendiri, misalkan sawi, tomat, kemudian cabai, kangkung, itu sudah banyak yang jual bibitnya sehingga bisa memanfaatkan lahan. Kemudian menanam pohon, itu memanfaatkan barang-barang yang bekas, bisa ban. Kalau saya itu bekasnya minyak goreng, plastik bekasnya minyak goreng itu ternyata tebal, jadi kalau dibuat polybag itu kuat. Kemudian rumah-rumah sekarang di perkotaan juga banyak rumah-rumah itu pagarnya atau di atas itu dikasih tanaman yang merambat sehingga mengikat karbon CO2 dan menghasilkan gas oksigen. Ini salah satu cara. Kemudian ada juga bahan bakar alternatif, yaitu pakai tenaga surya. Ini bisa. Kemudian kalau di ini sebelum saya di sini saya tidak nemu gambarnya sapi itu ada, kalau di Batu itu sudah ada kotoran atau limbahnya dari pabrik susu. Jadi kotorannya sapi itu pagi-pagi itu sudah dibersihkan, sudah ada lubang untuk menuju ke tandonnya. Jadi sudah terfermentasi, bisa mencukupi kebutuhan listrik dan untuk dipakai LPG untuk memasak. Itu Bu, mungkin ada kritik dan sarannya Bu, monggo. Bapak, Pak Mukhlis, Guru Diana. Nggih, nuwun sewu nggih Bu Rusmini. Monggo. Ini kemarin tugasnya kan implementasi ya. Saya melihat bagus banget ini untuk fenomena-fenomena yang disajikan itu bisa apa namanya meningkatkan daya tarik siswa, motivasi siswa ya untuk melihat kemudian dan seterusnya, itu bagus sekali ya fenomena dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemarin implementasi hasilnya Bu, hasilnya direkam enggak? Katanya Ibu Rusmini kemarin beberapa jawaban anak-anak yang dianukan gitu. Sudah saya ada. Mungkin terlalu kecil ya Bu. Ini begini. Barangkali ini kan menarik sekali Ibu sudah mengembangkan LKPD untuk meningkatkan kemampuan argumentasi siswa, nggih. Nah, barangkali ada hasil yang bisa dinarasikan, mungkin hasil dari kuantitatifkan dan seterusnya, nanti bisa diangkat menjadi artikel ilmiah yang menarik ini ya. Hasilnya. Ini sudah ada hasilnya, hanya menurut saya perlu dinarasikan, kemudian dibahas sedikit gitu. Ini sudah menjadi artikel itu. Yang nilainya plus ya. Nggih. Ini masih karena masih anak-anak itu masih kaku Bu untuk membaca buku karena terlalu lama tidak bertatap muka itu, jadi sudah terbiasa mengerjakan di rumahnya itu sendiri. Jadi kemarin berdiskusi itu ya agak ya, enggak apa-apa, enggak harus sekarang. Ibu kan sudah mengembangkan ini toh. Nanti kalau diulang lagi mungkin pada saat yang kedepannya kemudian diformulasikan sehingga menjadi hasil yang bagus yang bisa disampaikan di dalam ditulis di artikel dan seterusnya untuk seminar itu kan sudah nilai plus. Nggak harus sekarang, nggih, Bu Rusmini kan nggak harus sekarang toh untuk itu, tapi sudah punya bekal gitu loh, sudah awalnya sudah bagus ini. Untuk mengembangkan ini kan juga tidak mudah itu, mencari fenomena-fenomena untuk meningkatkan kemampuan argumentasi siswa. Itu saja dari saya, barangkali dari sisi konten, monggo Pak Mukhlis atau Bu Rusmini ini yang ahlinya. Terima kasih Bu. Argumentasi. Terima kasih sarannya.
Oke, silahkan mungkin Pak Muklis mau menambahkan dulu. Masih di mute ya. Pak Muklis masih mute. Nah, Nggih, Prof. Baik, alhamdulillah sudah melakukan dengan baik Ibu Jumaida. Kalau misalnya ditanya gitu, ini level berapa argumentasinya ini? Level berapa gitu, Pak? Anak-anak gimana ya? Termasuk level berapa? Enggak paham saya, Pak. Nggih, sudah bagus Ibu membuatnya ini. Tinggal kita ini mengira-ngira ya. Kita bawa ke level berapa? Enggak apa-apa mereka menjawab. Misalnya tadi enggak begitu jelas saya, tulisannya agak kecil. Mungkin bisa salah satu pertanyaan terus jawabannya siswa gitu bagaimana Bu Jumaida? Loh, enggak apa-apa. Saya ambil dulu, Pak. Saya ambil dulu, Pak. Di laporan ini enggak ada. Yang ini kira-kira Pak Muklis yang diharapkan jawaban yang pertanyaan yang mana? Ini ada jawaban siswa. Yang ini aja Bu. Efek rumah nomor kaca. berapa? Nomor. Ini kan soalnya pendek sehingga ini tidak sepertinya tidak kurang kalau ini mengarah ke argumentasi. Yang ini saja Tidak, yang lebih mengarah ya, ke itu argumentasi. jawabannya juga sudah ada di sana untuk pemanasan, itu maksud saya gitu. Ya. Bagaimana terjadinya efek rumah kaca? Nah, ini kan artinya di dalam pembelajaran itu memang kita tidak bisa langsung meminta siswa itu menjawab misalnya bagaimana terjadinya efek rumah kaca. Ya, mereka hanya menjawab cukup misalnya seperti apa sih Bu jawabannya? Ini anak-anak jawabannya karena adanya pemanasan secara berlebihan, ada yang begitu jawaban anak-anak itu Pak, sehingga panasnya tertahan di awan, itu yang saya anukan di jawabannya anak-anak. Ada juga yang karena banyaknya pencemaran sehingga oksigen berkurang, ada yang begitu Pak jawabannya. Ini ada juga yang karena panas matahari itu ditutupi oleh gas-gas pencemar yang menyelimuti bumi. Ini jawabannya anak-anak. Itu sudah bagus. Sudah bagus, tinggal mungkin istilahnya kalau di Bu Rusmi ini pendukungnya gitu ya, tinggal mendukung untuk jawaban itu bisa dilengkapi. Artinya untuk menguatkan jawabannya itu salah atau benar, itu kan harus ada sumber yang mendukung dan seterusnya. Terus nanti bisa ada komen lagi, oh ternyata jawaban saya ini sudah benar, ada pendukung, ataupun jawaban saya ini salah karena tidak sesuai data-data dari sumber-sumber yang bisa mendukung. Nah itu kadang-kadang kan tujuannya argumentasi itu supaya bahwa apa yang kita jawab itu ada kekuatan sumbernya. Nah, sehingga anak-anak itu dilatih untuk gampangnya kalau salah dia tidak terima misalnya gitu ya. Enggak, saya begini. Nah, begitu. Jadi mereka umpama benar, benarnya itu ada dukungannya. Kalaupun salah mereka pun legowo untuk
menerima kesalahan itu dan segera memperbaiki sesuai data-data pendukung itu, sumber-sumber pendukung untuk menguatkan alasan untuk jawaban itu. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih Bapak. Nggih, sami. Terima kasih. Bu Jumaida, alhamdulillah terima kasih, LKPD-nya bagus. Saya menambahkan di sisi argumentasinya, nggih. Jadi, oke, bagus. Jadi sudah ada fenomena yang disajikan, ada materi, ada fenomena yang disajikan. Itu untuk menggiring. Jadi ada literasi yang disajikan itu untuk menggiring ke arah argumentasi. Terus kemudian diberi sumber, itu sebenarnya siswa akan lebih banyak membaca ke situ. Sumber bisa ditambahkan supaya siswa mendapatkan teori pendukung atau supaya jawab itu tidak hanya sekedar satu jawaban, tetapi ada teori, ada sumber-sumber yang mendukung jawaban tersebut. Jadi ini bisa ditambahkan sumber lain. Terus kemudian kalau melihat jawaban dari siswa tadi, itu sepertinya masih di level 1. Jadi siswa hanya menjawab saja, belum disertai dengan alasan dan teori yang mendukung. Enggak apa-apa, memang kondisi siswa begitu masih seperti itu, enggak apa-apa. Malah itu kalau kemudian Ibu angkat menjadi penelitian kan sudah ada, misalnya ini dijadikan data awal penelitian, ya enggak apa-apa. Terus kemudian nanti ditingkatkan. Nah, satu ya, saya ambil dari satu soal ini saja. Jadi tadi jawaban siswa masih belum ada dasarnya. Kalau misalnya mau tapi saya enggak menyuruh ya. Maksud saya tidak menjadi tugas dari kegiatan ini, tetap saya anggap Ibu sudah menyelesaikan tugasnya. Tetapi kalau misalnya ingin memperbaiki gitu ya, kalau ingin memperbaiki, ini bisa misalnya dibahas di siswa, kalau jawabanmu masih seperti ini, itu kamu belum menyampaikan dasar-dasar, argumenmu kurang kuat, karena baru menjawab satu jawaban, istilahnya statement dari siswa. Tapi belum ada sumber-sumber dari teori-teori yang mendukung atas jawaban tersebut. Terus kemudian, jika ingin naik ke level 3, kan berarti harus ada yang ditentangkan. Nah, yang ditentangkan, Ibu bisa menambahkan pertanyaan, apakah rumah-rumah yang menggunakan kaca itu menjadi sumber terjadinya efek rumah kaca, misalnya begitu. Jadi kan itu bukan sebenarnya Bu ya, karena efek rumah kaca itu kan akibat pencemaran, akibat CO2, tetapi kemudian bisa kita tambahkan pertanyaan supaya dia muncul membantah bahwa rumah yang dari kaca-kaca, rumah yang banyak kacanya itu bukan penyebab efek rumah kaca. Nah, itu bisa untuk menambahkan bantahan. Jadi nanti dia bisa di level 3. Nanti kemudian kalau, loh kenapa misalnya ada yang menjawab tidak, jelaskan misalnya gitu ya, nanti berikan alasan. Nah, nanti alasannya itu ketika sudah ada sumbernya, bahwa rumah yang punya banyak kaca itu bukan penyebab terjadinya efek rumah kaca, karena begini dia menyebutkan alasannya. Nah, itu kemudian dia akan bisa naik ke level yang 4 gitu ya. Jadi bisa ditambahkan pertanyaan seperti itu untuk bisa levelnya naik. Gitu ya. Terus kemudian itu yang saya menanggapi satu aja, mungkin yang lain tinggal mengikuti polanya gitu ya. Terus kemudian untuk laporan yang saya maksudkan, kemarin Bu Jumaida kebetulan Mbak Japri ya, jadi saya balas susun sistematika, sudah saya share juga di grup. Jadi memang saya harapkan ini ada seperti ini, ada foto bukti pekerjaan siswa. Tapi sebaiknya ini juga diunen-uneni, dibahas gitu ya. Jadi hasilnya ada bagian yang saya tuliskan di situ, saya tuliskan sebagai data. Saya tuliskan apa kemarin ya, data hasil siswa ada yang dilampirkan, itu maksudnya seperti ini, bentuk seperti ini, kemudian hasil data siswa. Jadi misalnya ini jawabannya bagaimana, benar atau salah, atau di skor berapa, nilainya berapa, nah itu ditulis gitu ya, ada hasilnya. Jadi
kalau Bu Rudiana tadi menyampaikan dikuantitatifkan begitu ya. Jadi ada data yang kemudian diolah, dianalisis dikit-dikit gitulah bagaimana hasilnya, atau mau dibahas sampai ke level-level itu tadi juga boleh. Jadi ini betul ada yang hasil siswa yang dilampirkan, perangkat tadi ini sudah dari awal sudah betul, jadi ada identitas tempat pelaksanaan, siswanya, waktunya kapan, kemudian ada perangkat yang digunakan, tadi lampir LKPD-nya sudah disampaikan juga, hasil siswa ada yang dilampirkan betul, foto kegiatan betul, tapi yang belum ada di laporan ini hasil data. Jadi setelah dikerjakan siswa ini nilainya berapa siswa ini? Iya. Nah itu yang belum ada. Lama yang upload foto kemarin Bu, enggak bisa. Jadi nanti ditambahkan jadi ada satu bagian lagi yang hasilnya ini bagaimana hasilnya siswa ini. Jadi apakah jawaban nomor satunya nilainya berapa dan sebagainya gitu ya. Saya stop share dulu ya Bu Jumaida. Terima kasih. Oke. Jadi ini sebagai contoh gitu ya Bu Jumaida. Jadi kemarin sudah saya sampaikan untuk implementasi boleh mengembangkan sendiri, boleh menggunakan perangkat yang dari saya, boleh, enggak apa-apa. Nah ini kan Bu Jumaida mengembangkan sendiri. Nanti memang untuk kadang-kala kita memang sebagai gurunya sendiri terbentur di bagaimana ya membuat fenomenanya. Nah itu memang terkait dengan literasi. Baik, saya kira itu masukan untuk hasil implementasinya Bu Jumaida. Terima Terima kasih. kasih. Aplaus untuk Bu Jumaida. Tapi bisa aplaus virtual ya, bisa aplaus virtual, bisa aplaus langsung. Terima kasih masukannya. Oke. Nanti kita tidak hari ini dikumpulkan hasil laporannya, nanti kita kesepakati kalau jadwal awal itu 1 minggu lagi itu tugas dikumpulkan baru mendapatkan sertifikat. Tapi nanti sambil kita bagaimana Bapak Ibu, apa 1 minggu lagi, apa 2 minggu lagi gitu nggih. Kita lihat dulu dari presentasi Bapak Ibu yang lain, siapa yang mau melanjutkan mempresentasikan hasilnya? Boleh saya, Bu? Ya, silakan Bu Anissa. Silakan share screen sendiri. Oh, materinya saya kirim ke Ibu gitu. Kalau Ibu ada enggak apa-apa, langsung share screen sendiri. Oh, saya coba Bu ya, Bu soalnya baru Rusmini, pertama ini. kalau bisa share sendiri itu akan lebih baik latihan. Nggih, Ya, betul. saya Kalau coba, tidak Bu, bisa karena baru ke Bu pertama ini Rusmini. saya. Nggih. Iya, nanti jadi narasumber gimana gitu loh Bu abis ini. Yes, monggo Bu Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mencoba menge-share, mempresentasikan LKPD yang sudah saya kirim ke siswa, Bu. Tapi ini dari 2 kelas yang saya share, karena kemarin yang saya share ke siswa itu, ngasih materi ke siswa, masih daring. Jadi tidak ada tatap muka, gitu. Jadi saya ngasih materinya itu secara online gitu, Bu. Nah, saya ngasih materi itu berupa modul, yaitu tentang materi dan perubahannya. Karena untuk kimia kelas 10, karena kimia di sini di SMK itu hanya ada di kelas 10 saja, Bu. Itu aja hanya 3 jam per minggunya. Kecuali kalau jurusan TPHP itu hanya ada 2 jam pelajaran saja. Untuk jurusan yang lain itu ada 3 jam pelajaran. Jadi di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberi materi kepada siswa, yaitu bab materi dan perubahannya. Di sini saya share untuk padahal kalau kita perhatikan dorongan untuk melakukan kegiatan dengan berbagai macam pola, dengan berbagai macam metode pembelajaran, dengan berbagai cara melahirkan supaya tetap eksis. Sudah masuk ya, Bu ya? Maka sering saya katakan share materinya sudah ya, Bu ya? Sudah. Ya. Yes. Ini adalah dalam kondisi sebagai kunci, sebagai master untuk membuka ketika terjadi keras dalam dunia metode pembelajaran.
Nah, ini adalah LKPD yang saya buat Bu kemarin, yaitu bab materi dan perubahannya. Yang pertama di sini ada petunjuk penggunaan LKPD, petunjuk untuk peserta didik, kemudian di sini saya tuliskan KI-nya sama KD-nya. Nah, di sini KD-nya menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Tapi saya ngambil yang perubahan materinya saja, Bu. Kemudian di sini indikator pelajarannya, yang pertama ada mengklasifikasikan materi berdasarkan karakteristik materi, kemudian yang kedua mengidentifikasikan perubahan wujud materi, dan yang ketiga menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Nah, di sini saya kasih hanya materi peta konsepnya, Bu, karena sebelumnya saya sudah memberi modul kepada siswa berupa Word gitu. Jadi saya share ke tiap grup WA dan Telegram. Jadi saya ada 2 grup, yaitu ada grup WA dan juga ada grup Telegram kepada siswa. Sebetulnya lebih enak ke Google Classroom sih, tapi karena siswa berhubung paket datanya mungkin karena minim ya, jadi kalau Google Classroom itu kan lebih banyak makan paket data. Nah, di sini ada LKPD yang saya susun seperti ini, Bu. Jadi ada klasifikasi materi dan perubahannya. Saya kasih gambaran apa itu materi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang pertama. Tentukan masing-masing wujud benda, penyusunnya, dan sifatnya. Nah, kemudian di sini ada yang kegiatan 2. Berdasarkan kesimpulan yang kamu dapatkan pada kegiatan 1, menurutmu apa saja perubahan wujud benda? Seperti ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, klasifikasi materi banyak diaplikasikan. Materi dibagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Namun ketiga komponen tersebut sangat berbeda. Coba tolong jelaskan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Jadi ini LKPD yang saya share ke siswa, Bu, gitu. Nah, kemudian ada dari 2 kelas itu ada 5 siswa yang mengirim, itu berupa file LKPD bentuk PDF. Ada 2 siswa yang ngirim bentuk foto gitu, Bu. Jadi mungkin yang bentuk foto ini merasa kesulitan untuk merubah atau mengetik dari Word ke invert ke PDF. Jadi difoto bukunya gitu, Bu. Jadi ya saya terima daripada tidak ada data saya gitu. Nah, di sini hasil siswa aku print screen terus lek ngirim nang aku kudu buka web ini, WA web. Ini kan sama aja. Enggak. Nah, ini laporannya saya sudah masuk ya, Bu ya? Masih LKPD-nya ini, Bu Anissa. Oh, laporan belum masuk ya, Bu ya? Yang ini di stop dulu share-nya. Oh, stop share. Stop dulu terus baru pindah. Oh, gitu. Iya ya, Bu. Ini ya, Bu ya? Sudah masuk ya, Bu ya? Ya, ini judulnya laporan implementasi. Ya. Nah, ini laporan saya, Bu, yaitu laporan implementasi keterampilan argumentasi, materi, dan campuran. Nama saya sendiri, tempat pelaksanaan, yaitu DSMK Negeri 2 Sampang. Sasaran siswanya adalah kelas 10 MM dan 10 TKR, sebetulnya semua kelas sih, karena kemarin hanya ada 2 kelas, jadi kelas 10 MM3 sama 10 TKR 3. Kemudian di sini hari dan tanggalnya yaitu Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Perangkat yang digunakan pakai WA dan Telegram. Nah, di sini hasil data yang diperoleh pada kegiatan 1, pertanyaan, tentukan masing-masing wujud benda, penyusun, dan sifatnya. Nah, di sini ada 7 siswa. Tapi siswa yang terakhir di sini belum saya sempat ketik, Bu, karena terlalu banyak, karena dia ngumpulkannya berupa foto gitu.
Nah, di sini ada siswa yang pertama, dia namanya Awalul Rijal. Dia menjelaskan bahwa batu wujud benda padat, kemudian ada kacang. Mungkin karena belum jelas ya, jadi penjelasannya tidak begitu masuk ke sasaran gitu, Bu. Kemudian yang kedua di sini ada siswa yang bernama Eva Julianti. Dia lebih menjelaskan bahwa yang pertama itu masuk pada benda mati, yaitu mineral, batu, suhu, dan udara. Kemudian yang kedua yaitu masuk pada benda hidup, hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada 6 siswa, ada 7, Bu, tapi yang siswa yang ketujuh ini belum saya ketik. Ini saya bacakan satu persatu atau gimana, Bu? Nggak usah. Oh, nggak usah. Ditunjukkan begini saja, mungkin atau satu jawaban terus mungkin bisa dibacakan satu jawaban. Oh, gitu. Oke. Jenengan ada analisisnya? Enggak, Bu. Belum saya analisis. Coba dilanjut, Bu, jawabannya. Jawaban dari siswa ya, Bu ya? Ya. Oke, untuk yang kegiatan 2, di sini pertanyaannya berdasarkan kesimpulan yang kamu dapatkan pada kegiatan 1, menurutmu apa saja perubahan wujud benda? Jadi di sini siswa yang pertama, Awalul Rijal, dia menjawab cair ke padat, yaitu membeku, padat ke cair melebur, padat ke gas menyublim, gas ke padat mengkristal, gas ke cair mengembun, dan cair ke gas dia menguap. Nah, ini saya ambil satu siswa. Kemudian untuk yang kegiatan 3, pertanyaannya dalam kehidupan sehari-hari, klasifikasi materi banyak diaplikasikan. Materi dibagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Namun ketiga komponen tersebut sangat berbeda. Coba tolong jelaskan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini siswa Awalul Rijal menjelaskan bahwa hanya terdiri dari satu jenis atom saja, katanya. Yang kedua, senyawa terdiri dari beberapa unsur dan memiliki perbandingan zat penyusunnya tetap. Kemudian yang campuran terdiri dari beberapa senyawa atau unsur yang perbandingan penyusunnya dapat berubah-ubah. Ini jawaban dari satu siswa. Nah, di sini saya share foto kegiatan. Yang pertama di sini dari Andika, dia mengirimkan lewat Telegram ini, Bu ya. Kemudian Eva Julianti juga mengirimkan lewat Telegram. Kemudian Suaidi dia juga lewat Telegram. Kemudian atas nama Susilawati lewat Telegram. Kemudian Awalul Rijal juga lewat Telegram. Nah, ini dia yang berupa foto, Bu. Jadi lewat WA. Atas nama Farhan Maulana dan atas nama lupa satunya. Andika mungkin kalau tidak salah ini, Bu. Nah, ini laporan dari implementasi argumen yang saya buat kemarin, Bu. Mungkin ada masukan atau tambahan yang perlu saya ganti atau gimana, Bu? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu Anissa. Tapi untuk Bu Anissa, saya ingin Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru yang menanggapi. Siapa yang Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi LKPD atau implementasi dari dan laporan yang telah disajikan Bu Anissa. Mungkin ada Bapak Ibu yang menanggapi. Terus Ya, sedikit pengalaman dari ya saya terlalu dini mungkin mengambil sebuah saran. Tapi kalau saya lihat dari 2 contoh yang sudah presentasi ini, teori asesmen itu kalau pertanyaannya seperti tadi, bagaimana terjadi efek rumah kaca, terus LKPD yang berikutnya ini. Nah, itu jawaban saya kira walaupun anak yang siswa pinter, itu tidak akan bisa mencapai level 2 aja agak susah. Karena secara asesmen pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu, menurut asesmen itu sudah betul.
Lah kalau kemudian anak tiba-tiba harus memunculkan argumen sumber-sumber teori-teori yang mendukung atas jawabannya itu sebenarnya enggak diminta di dalam pertanyaan itu, sehingga mereka jawaban seperti itu enggak salah. Maka terus ini saran yang sedikit mendadak kalau menurut saya. Mungkin pertanyaannya itu bukan jawablah pertanyaan, tapi berdasarkan pertanyaan tersebut, tuliskan argumentasi Anda. Nah, ketika kita diminta argumentasi, maka jawaban argumentasi itu harus sudah diajarkan dulu di dalam kelas. Ketika argumentasi itu ada langkah-langkah: 1, menjawab pertanyaan; 2, menuliskan landasan teori atau teori-teori pendukung untuk menguatkan jawaban Anda; yang ketiga, menghadirkan sebuah kontroversi; terus kemudian ada bantahan; terus kemudian didukung. Nah, sehingga ketika pertanyaannya itu tuliskan argumentasi Anda, maka mereka akan mengikuti langkah-langkah itu. Tapi kalau cukup pertanyaannya, jawaban Anda tentang pertanyaan, ya sudah, kalau dilihat dari teori asesmen, jawaban anak itu saya pikir anak pinter pun tidak akan sampai pada level 2, itu juga sulit. Ya ini sekedar gambaran saya dari 2 presentasi ini. Terima kasih. Kalau yang saya lihat ini Bu Anggra ini sudah bagus, tinggal itu tadi mengawal pertanyaan atau setidaknya tadi argumentasi telah dilatihkan di dalam kelas. Gitu Ibu, terima kasih. Sudah bagus. Sama Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Oke, terima kasih Pak Muklis. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Terlihat ya Bu Rusmini? Ya, kelihatan dari atas dulu, dari halaman atas dulu, pertama dulu. Ini karena sudah saya jadikan satu dengan RPP, dengan modul, dan dengan LKS-nya. Ini, saya mencoba menggunakan implementasi keterampilan argumentasi siswa pada materi perkembangan teori model atom, kelas 10 semester ganjil, di kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 1 Sampang. Tahun pelajaran 2021-2022. Kebetulan yang menggunakan Zoom meeting ini saya kemarin lulus. Karena kemarin itu ada kerja bakti untuk PTM yang akan dilaksanakan Senin, jadi saya minta ke anak-anak jam 13.00 setelah Jumatan. Alhamdulillah banyak yang datang ya, meskipun terhambat jaringan karena terputus-putus. Jadi saya sempat merekam ya, cuman saya nggak tahu bagaimana cara nge-share-nya. Jadi saya foto seperti ini. Ini pertama kali saya Zoom, saya membacakan tugas kelompok yang minggu kemarinnya sudah saya berikan. Ya. Jadi sudah saya berikan kelompok pada waktu pertemuan hari Jumat, tanggal berapa itu, sebelum 1 minggunya itu. Ya. Jadi langsung pada waktu Zoom langsung membacakan hasil presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi belum semuanya mempresentasikan. Karena hanya 30 menit waktunya kemarin. Jadi saya kemarin tuh nggak ingat kalau anak-anak itu punya akun belajar. Seandainya menggunakan Google Meet mungkin bisa. Jadi saya nggak kepikiran untuk menggunakan Google Meet. Ini LKS-nya, Bruce. LKS yang saya share ke siswa beserta materinya. Di situ memang ada pertanyaan yang membuat argumentasi siswa, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Ya. Tapi saya sendiri takut salah jawaban saya, jadi saya mohon petunjuknya pada Ibu Rusmini, pada Profesor Burdiana, pada Pak Muhlis, takut salah.
Ini pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah teori atom dapat menjelaskan sifat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Itu pertanyaan di LKS yang pertama. Ada jawaban siswa, ada yang bilang ya, dan ada yang bilang tidak, Bu Rus. Yang bilang ya, saya share ya. Ya, boleh, silahkan ditunjukkan. Ini gimana kalau ganti ya? Stop share dulu. Tadi kalau share-nya screen itu bisa langsung file yang terbuka, tapi kalau share-nya langsung file ya di stop dulu baru ganti file yang lain. Oh, Filenya sudah dalam keadaan terbuka. ya, ini. Kelihatan, Bu Rus? Belum. Kelihatan? Belum. Belum. Jadi hitam tok Kelihatan? gini. Kelihatan, Bu ya? Belum. Belum. Hitam tok. Ini masih yang LKPD. Coba di stop share dulu, stop share aja. Stop share ya. Masih belajar ya. Gimana stop share-nya ini? Mana Bu Rus? Ada stop share. Atas, bagian atas biasanya di bagian Ya, atas. ya, Nah, ya. Ini. Saya share jawaban siswa. Nah, ini terus. Ini yang jawab ya. Menurut Anda, apakah teori atom dapat menjelaskan? Kelihatan ya, Bu Rusmini ya? ya kelihatan. Ini jawaban anak yang dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya. Jadi di samping mempresentasikan di Zoom, anak-anak saya suruh mengumpulkan di Google Classroom secara individu. Jadi anak-anak punya catatan sendiri di latihannya. Meskipun kelompok, tapi dia punya catatan. Ya. Jadi jawabannya, ada anak yang bilang ya. Menurut Anda, apakah teori atom dapat menjelaskan sifat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Iya. Teori atom dapat menjelaskan sifat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Karena dengan teori atom dapat dijelaskan bahwa arus listrik dapat dihantarkan dalam larutan melalui elektron bebas dan ion bermuatan listrik. Saya juga kurang tahu ini termasuk level berapa. Kalau menurut saya ini penjelasannya gambiar gitu loh. Jadi saya belum beri jawaban ke anak, mereka saling berargumentasi waktu Zoom kemarin gitu. Mungkin dari Bapak Muhlis, Bu Rusmini, atau Profesor Burudiana mau memberikan masukan kalau ada PTM biar saya bisa menjelaskan ke siswa begitu. Kemudian yang nomor 2, apakah Dalton telah menemukan partikel penyusun atom? Ini jawaban dari anak yang tadi sama satu anak belum. Dalton hanya membuat teori mengenai atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom berbentuk bola yang sederhana. Yang mengemukakan atom adalah J.J. Thomson dan Rutherford. Ini jawaban dari siswa yang sama. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ada 3 pertanyaan. Yang ketiga, ini harus buka file lagi, Burus, ternyata. Saya buka share lagi. Saya buka filenya tugas siswa lagi.
lagi. Nah, ini jawaban yang kedua. Yang ketiga. Kelihatan Burus ya? Mati ini share screen-nya. Tadi udah kelihatan. Iya. Saya share lagi Burus. Ya, Ini jawaban siswa. Ini hanya 2 nomor yang tadi kan ada 3 soal. Ini hanya menjawab 2. Ya kemarin itu belum sempat saya sampai ke pembahasan itu karena pas terputus itu Burus. Ya. Jadi hanya 2 ini yang dijawab oleh siswa yang kemarin itu. Kemudian untuk LKS-nya itu sebenarnya banyak Burus. LKS-nya tuh ini ada ini LKS-nya. Ini banyak pertanyaan ya karena terhalang itu. Jadi mungkin saya mau sampaikan pada waktu PPM. Jadi anak-anak bisa berdiskusi dengan leluasa ya. Meskipun hanya 50% yang masuk. Nah, untuk sekarang saya minta masukan dari Bu Rusmini atau Pak Muhlis atau Bu Rudi sebagai acuan saya nanti di kelas. Begitu Bu Rus. Hanya itu Bu Rus hasil dari saya. Kurang lebihnya saya minta saran ya sama masukannya dari para dosen-dosen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik silahkan. Sebenarnya saya pinginnya Bapak Ibu juga memberikan tanggapan gitu ya. Jadi tidak hanya dari kami. Kan masing-masing juga sudah mengerjakan, jadi bisa, oh kalau punya saya seperti ini, mungkin bisa nanti berbagi begitu. Saya tambahi sedikit ya, Bu Rus ya. Oke, silakan Pak Muklis. Ya, sambil nunggu teman yang lain ini ya. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu termasuk ini Bu Anissa ya. Bu Fatin ya, Bu Fatin. Sudah bagus. Kalau dari sisi materi tadi kan memang ya, ciri dari kalau sesuatu itu mau didiskusikan itu soalnya itu sifatnya itu ada kemungkinan jawabannya itu bisa lebih dari 1. Tapi dengan argumentasi yang cocok itu boleh diterima jawaban itu. Jadi kemungkinan jawaban itu bisa lebih dari 1. Taruhlah bagaimana argumentasi Anda atas kebijakan pemerintah untuk meniadakan mudik di Lebaran 2021. Nah, misalnya gitu ya. Jadi tuliskan argumentasi Anda atas kebijakan pemerintah atas larangan mudik di Lebaran 2021. Nah, ini mesti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan dua-duanya itu bisa dibenarkan dengan argumentasi yang baik. Nah, seperti soal semacam ini. Nah, kalau saya tinjau dari materinya, apakah elektrolit, sifat larutan elektrolit itu bisa diterangkan menggunakan teori atom. Nah, ini kalau yang saya baca itu ya mungkin agak ada lompatan gitu ya, ada lompatan. Karena masih agak sulit kalau kemudian baru belajar struktur atom, lalu anak disuruh berkomen tentang, berargumentasi tentang apakah sifat larutan elektrolit itu bisa diterangkan dengan teori atom ini.
Nah, ini saya pikir ada lompatan-lompatan sehingga mungkin agak sulit ya, karena biasanya menjelaskan itu tidak melalui teori struktur atom, teori atom ya. Nah, mungkin sekedar saran gitu ya. Mungkin pertanyaannya yang agak dekat dengan struktur atom itu misalnya begini ya. Ada Li nomor atomnya 3, ada Na nomor atomnya 11. Kemudian tuliskan argumentasi Anda, apakah elektron terakhir dari Li memiliki sifat yang sama dengan elektron terakhir dari Na. Nah, misalnya begitu ya. Jadi mereka sudah belajar struktur atom, terus Li nomor atomnya 3, berarti di dalamnya ada proton berapa, ada elektron berapa, lalu Na demikian. Nah, kemudian kalau ditanya apakah elektron terakhir dari Li sama dengan sifatnya dengan elektron terakhir dari Na. Nah, ini kan terjadi argumentasi. Mungkin ada yang menjawab sama. Mereka lalu memunculkan teori-teori yang mendukung. Bagus, ada yang menjawab tidak sama. Nah, mereka karena yang tidak sama itu meninjau dari aspek misalnya energinya. Tapi mereka ada yang berpendapat sama. Mungkin karena kecenderungannya untuk lepas dari inti atom. Nah, itu kan jadi bagus argumen seperti gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya saya pikir kalau di LKPD terutama itu kita melatihkan keterampilan argumentasi itu melalui step by step di LKPD. Jadi setelah kita tuliskan pertanyaannya misalnya tadi ya, oke lah kalau Anda terus seperti gitu misalnya apakah larutan yang bersifat elektrolit itu bisa diterangkan, dijelaskan melalui teori atom. Nah, tuliskan argumentasi Anda dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, gitu. Jadi anak itu dilatih namanya berargumentasi itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, nanti diharapkan setelah terbentuk argumentasinya, walaupun tidak ada pertanyaan penunjang yang menggiring, yang memandu, mereka dengan sendirinya akan berargumentasi hingga level-level mungkin yang lebih tinggi. Jadi memang kebiasaan itu ya harus dibiasakan dulu melalui LKPD. Jadi setelah pertanyaan terus baru di bawahnya tuliskan argumentasi Anda atas pertanyaan di atas melalui atau dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan jawaban Anda, ya apa tidak. Yang kedua, tuliskan teori-teori yang mendukung kenapa Anda menjawab iya atau kenapa Anda tidak menjawab tidak. Lalu berikutnya mungkin dipandu dengan coba perhatikan ini antara Na dan Mg misalnya diganti. Apakah ini juga memiliki yang sifat yang sama elektron terakhirnya? Maaf. Apakah ini juga bisa menerangkan tentang tadi ya, apa elektrolit dan lain sebagainya antara larutan dengan tembaga misalnya. Apakah menerangkannya sama antara tembaga dengan larutan elektrolit yang sama-sama mengantar arus listrik. Sehingga mereka jadi argumentatif. Atau mungkin Anda tuliskan kenapa kemudian mika ataupun karet itu dipakai sebagai misalnya stop kontak atau pelapis dari listrik, kenapa dan sebagainya, itu untuk memudahkan bahwa mereka menguatkan elektrolitnya atau ke arah struktur atomnya. Nah, itu di pertanyaan akhirnya kemudian mereka terbiasa, oh ini argumentatif itu begini. Nanti satu saat ketika Anda itu memberi ulangan, terus permintaannya itu tuliskan argumentasi Anda atas pertanyaan itu, maka mereka dengan sendirinya akan terlatih untuk menjawab dengan kelengkapan sebagaimana mereka dilatih di dalam LKPD. Mungkin itu tambahan saya, Bu Fatin. Terima kasih. Ya, makasih Pak Mukhlis atas masukannya. Ya, mungkin terlalu tinggi saya karena menyangkut larutan dengan atom. Makasih Pak Mukhlis.
Ya, silakan Bu Jumaidah dibuka di unmute infonya. Mau menambahkan sedikit, kalau pertanyaannya itu dihubungkan dengan larutan elektrolit, menurut saya kurang tepat. Karena kalau masih kelas 10 semester 1 itu anak-anak belum mengenal apa itu larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu nanti masih di semester 2. Mungkin kalau ada pertanyaan itu anak-anak, kalau misalkan di murid saya, apa Bu larutan elektrolit itu? Mungkin anak-anak malah ada pertanyaan baru gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, makasih Bu Jumaida. Saya pikir itu larutan itu sudah diajari di SMP gitu. Makanya saya bikin pertanyaan itu. Ternyata setelah saya lihat belum ada, hanya perubahan materi yang ada. Perubahan materi sama wujud zat. Wujud zat itu ada di SMP. Karena SMP kan sudah ada kimia. Makasih Bu Jumaida ya. Oke, bagus. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, saya kira arahan yang disampaikan Pak Mukhlis tadi sudah sangat jelas ya. Arahan-arahan bagaimana ketika kita melatihkan itu jadi harus dilatihkan dulu baru kemudian dites gitu ya. Jangan langsung dites tanpa dilatihkan. Ketika melatihkan ya diajari dulu bagaimana menjawab, bagaimana menemukan dasar teorinya atau teori-teori yang mendukung tadi, bagaimana membantah itu diberikan rincian pertanyaan dulu di LKPD-nya untuk latihannya, baru kemudian nanti ketika tes misalnya langsung ditanyakan bagaimana, itu dia sudah nerintil baca, ketika menjawab itu sudah memberikan jawaban, alasan, itu sudah otomatis pola yang terbentuk di dalam pikiran siswa. Harapannya seperti itu. Oke ya. Sama dengan Bapak Ibu yang lain, Bu Fatin mengumpulkan itu boleh, memperbaiki dulu juga boleh. Oke, mungkin ada lagi yang menambahkan. Prof. Rudi menambahkan? Cukup, nggih. Menurut saya Pak Mukhlis sudah cukup jelas. Nggih, penjelasan dari Pak Mukhlis sudah sangat jelas untuk bagaimana menyusun LKPD-nya gitu ya. Bu Fatin, tadi ada data yang terekap, Bu Fatin? Data hasil siswa yang direkap setelah dikoreksi sama Bu Fatin itu kira-kira kemampuan siswanya bagaimana itu ada? Saya belum menganalisis, Bu, hanya membaca. Yang hanya dua kelompok yang mengumpulkan di Google Classroom itu. Nggak apa-apa, dari dua kelompok itu tolong bisa dituliskan hasilnya. Jadi Bu Fatin bisa bercerita kondisi siswanya itu seperti apa di bagian argumentasinya gitu ya. Jadi nanti sejauh apa siswanya, berarti kemampuan menjawabnya bagaimana, begitu aja. Ya, Bu, siap. Oke. Terima kasih Bu Fatin. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau mempresentasikan. Seadanya hasil implementasinya. Oke, di chat bisa sambil ada link daftar hadir bagi yang belum. Kemudian kalau ingin mengingat-ingat kembali materi pelatihan argumentasi sebulan yang lalu itu sudah saya upload di YouTube. Jadi bisa dilihat-lihat lagi kalau ingin mempelajarinya. Kemudian di situ juga sudah saya share link pengumpulan tugasnya. Nah, nanti kita sepakati juga mau dikumpulkan terakhir minggu depan atau 2 minggu lagi. Mungkin ada yang masih belum mengerjakan, Bapak Ibu. Karena memang ngajar kan ya. Ya, saya mengajar itu, materinya itu gitu, Bu. Kemudian pakai itu. Terima kasih atas masukannya, sehingga besok kalau PTN saya bisa apa yang dikatakan Pak Mukhlis sama Bu Riz, dan saya implementasikan. Iya, jadi
kalau misalnya mau, kan mungkin dari pengalaman ini kan bisa nanti dibuat PTK atau apa begitu ya, karena kalau katanya kalau guru-guru kalau mau ke 4A, 4B itu sudah harus artikel publish 4B kalau nggak salah artikel publish 2 ya, publish 2 ya, walaupun tidak harus internasional ya, harus jurnal Sinta kalau nggak salah. Kalau ke 4B, 4C begitu. Nah, mungkin nanti apa yang Bapak Ibu lakukan bisa diceritakan dalam artikel, sehingga nanti bisa ke apa namanya, kenaikan pangkatnya itu tadi. Kan semua tadi sudah mencoba mengembangkan, sudah mencoba menerapkan gitu ya, tinggal dianalisis hasilnya. Nah, nanti bisa jadi artikel, tinggal ditulis. Kalau zaman saya dulu sekolah, kuliah S1 memang nggak ada artikel-artikel begitu. Saya dulu kuliah S1 ya nggak kenal namanya jurnal-jurnal, ya belum kenal. Baru kemudian ketika lanjut S2 iki opo isine kok ya jurnal tok. Ya ternyata artikel-artikel yang tahu, seminar itu tahu, ada presentasi, ada pemakalah begitu tahu, tapi masih nggak nyambung dengan yang namanya artikel. Taunya itu ya buku, kalau cari sumber buku gitu ya. Jadi sekarang tuntutannya kan tidak hanya buku tapi juga ke publikasi ilmiah. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Semua sudah membuat ya. Bapak Ibu ini sudah membuat semua ya, walaupun belum sempurna. Jangan-jangan ada yang belum membuat. Yang belum implementasi enggak apa-apa. Kita kan masih ada waktu, makanya dikumpulkan seminggu lagi apa 2 minggu lagi, sambil mungkin yang belum implementasi ada permasalahan apa begitu. Iya, disampaikan. Bu Rusmini barangkali bisa itu untuk mempermudah itu ada kata-kata kunci gitu, dibuatkan kata kunci masing-masing apa namanya tahapan dari argumentasi tadi. Kata kunci sudah diberikan ya kemarin ya. Tadi ya dijelaskan Pak Muklis tadi Bu, sudah dijelaskan Pak Muklis barusan tadi. Waktu ya. Iya memang. Apa Pak Muklis mengulang lagi Pak Muklis? Kata kunci atau dibuatkan gitu aja Pak Muklis, di-share jadi bisa tertangkap oleh Bapak Ibu peserta ini. Yang nanti, urutan pertanyaan terus satu pertanyaan argumentasikan pendapat Anda dengan menjawab pertanyaan berikut tadi loh Pak Muklis, bisa diulang. Ya, kata kunci atau frase gitu sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti itu. Walaupun minggu yang lalu itu sudah diberikan oleh Bu Rusmini. Ini yang ahli itu disertasinya itu ya Bu Rusmini. Saya ini ya, memang ahlinya Bu Rusmini. Cuman tadi yang menjelaskan Pak Muklis. Pak Muklis menjelaskannya lebih mudah Bu daripada saya menjelaskan. Lebih mudah ditangkap. Saya merasakan sendiri ketika Pak Muklis menjelaskan itu lebih mudah. Kalimatnya lebih mudah daripada yang saya jelaskan. Cuman kalau misalnya tidak Pak Muklis tidak memberikan ini, rekamannya bisa diulang-ulang. Ya, nanti ini juga saya upload di YouTube karena kan juga harus tagihannya kan juga harus upload YouTube. Nanti saya share lagi di YouTube-nya. Yang materi kemarin sudah saya share, link YouTube-nya bisa diulang-ulang. Mungkin yang hari ini nanti juga menyusul setelah acara selesai. Atau begini, dari peserta ini kan ada berapa yang hadir ini? Pesertanya kelihatannya hadir semua ya. Misalnya Bu Jumaida sudah, Bu Fatin sudah, kemudian siapa, ada kesulitan di mana, sejauh mana yang sudah dikerjakan, gitu aja. Satu persatu. Disentuh satu persatu.
Oke, mengulang. Jadi ketika ada dua tahapan ya, ketika mengembangkan LKPD, kemarin sudah ada contoh LKPD seperti yang tadi Pak Budi Santoso tunjukkan itu kan di LKPD-nya itu kita berikan tahapan atau tadi juga Pak Muklis juga menyampaikan diberikan latihan dulu bahwa bagaimana membuat klaimnya, bagaimana membuat data, warennya, tanggahannya itu bagaimana sampai ke kesimpulan. Nah, itu dilatihkan dulu. Jadi, kalau Pak Muklis mengatakan, berikanlah argumentasi Anda dengan menjawab pertanyaan berikut. Jadi, pendapat Anda apa? Tuliskan pendapat Anda. Kemudian, berikan teori yang mendukung. Terus kemudian, apakah ada bagaimana dibuatkan sanggahan, gitu ya. Sanggahan itu hal-hal yang pendapat yang berbeda. Terus, kemudian, tariklah kesimpulan. Misalnya seperti itu ketika di LKPD-nya. Nah, ketika melakukan tes terhadap keterampilan argumentasinya, Bapak Ibu boleh membuat soal seperti itu, boleh, atau tertutup, artinya tidak dijabarkan lagi, tetapi nanti diharapkan dalam jawaban itu sudah ada klaimnya, ada teori yang mendukungnya, gitu ya, atau mungkin ada sanggahan yang bisa dimunculkan dari pertanyaan itu. Nah, jadi dari pertanyaannya Bapak Ibu buat itu harus tetap bagaimana istilahnya bagaimana pendapat Anda atau bagaimana argumentasi Anda, harus menjelaskan. Ya, jadi saya ulangi di LKPD-nya, artinya di latihannya itu harus diberikan pertanyaan bagaimana membuat klaimnya, bagaimana memberikan dukungan datanya, atau kemudian memberikan datanya atau teorinya, kemudian mungkin ada dukungan data dari data-data penelitian yang lain, teori-teori lain yang mendukung pendapat tersebut, kemudian mungkin ada kita coba berikan hal yang berbeda, yang berlawanan, yang kontra, kemudian siswa bisa menjawab apa tidak, itu latihannya di LKPD. Nah, ketika kemudian selesai latihan, maka dites. Ketika dites itu pertanyaan yang Bapak Ibu berikan boleh dalam bentuk seperti di LKPD atau tanpa uraian seperti di LKPD, pokoknya disuruh memberikan bagaimana argumentasi Anda, bagaimana pendapat Anda. Kalau sudah terlatih, walaupun tidak disuruh menjabarkan teorinya, data pendukungnya, maka otomatis dia menjawabnya akan memberikan itu, akan menjawab pendapat dan teori yang mendukungnya. Itu ketika post-test, artinya ketika dites, kalau dia sudah terlatih memberikan, ketika berargumentasi itu disertai dengan teori yang mendukung, disertai referensi, maka otomatis akan menjawab itu jawaban dan ada referensi yang mendukung. Nah, kemudian bagaimana kita menilai levelnya? Ya, kita nilai kata kuncinya apa? Kita lihat kata kuncinya ya jawabannya tadi, dari klaimnya tadi, kemudian apakah didukung dengan data, jawaban tadi didukung dengan teori, data atau teori gitu ya, data, waran, atau itu ya, yang tidak, jadi yang mendukung, kenapa jawabannya A? Karena begini. Nah, itu masih di level 2. Jadi kata kuncinya yaitu tadi, apakah ada pendapatnya, apakah dia tidak menjawab sama sekali. Nah, ini bukan masalah argumentasi itu tidak harus benar. Dalam artian ya kita nilai apakah kemudian dia membuat klaimnya ini dan klaimnya ini jawabannya benar apa salah, ya tetap harus kita lihat secara konten. Secara kontennya tetap kita harus lihat apakah jawabannya ini benar apa salah. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita membenarkan, karena kita berargumentasi kemudian membenarkan jawaban yang salah, juga nggak boleh. Ya, jadi tetap ini yang kita nilai. Nah, Bapak Ibu boleh menilai secara konten, artinya kognitifnya bagaimana, itu boleh. Kemudian menambahkan analisis sebagai keterampilan argumentasinya itu dengan memberikan level-levelnya boleh. Jadi boleh, jadi bagaimana levelnya? Ya ini patokan levelnya, acuan levelnya seperti ini. Nanti kalau kemudian ketika memberikan pendapat tadi disertai dengan teori, berarti sudah di level 2. Tapi kalau hanya berpendapat saja, maka di level 1, hanya menyampaikan pendapatnya, itu level 1.
kemudian memberikan pendapatnya, kemudian diberikan alasannya level 2. Tapi alasannya ini alasan yang sesuai dengan teoritis ya. Kemudian yang ketiga, ditambahkan bantahan. Tetapi bantahannya, jadi dia sudah mampu memberikan pendapatnya disertai alasannya dan juga berani membantah pendapat yang berbeda. Itu level 3. Di level 4, dia itu bisa memberikan pendapatnya, bisa memberikan alasan pendapatnya tersebut, kemudian menambahkan bantahan atas hal lain dan memberikan alasan kepada bantahannya itu. Jadi ketika membantah ada alasannya. Itu level 4. Nah, klaim ini bisa pro, bisa di posisi pro, bisa di posisi kontra. Balik ke level 1 lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu punya kunci jawabannya A. Kemudian kunci jawaban yang Bapak Ibu kembangkan A. Kemudian siswa ini menjawab di B, selama B ini juga memberikan jawaban yang benar secara konten. Kan kadang kita ini kalau membuat kunci jawaban kan satu saja. Padahal sebenarnya soal yang kita buat itu bisa memberikan alternatif beberapa jawaban. Bisa saja begitu. Ketika memang soal yang dibuat itu ada beberapa alternatif jawaban, sementara Bapak Ibu hanya membuat satu kunci, maka kan akan muncul alternatif jawaban lain. Selama itu semua benar secara kontennya, klaimnya itu bisa diakui secara kontennya benar, kognitifnya benar, dan disertai ini, maka dia bisa levelnya bisa masuk juga di sini gitu. Jadi kita lihat saja berapa pendapat yang dia sampaikan. Berapa pendapat yang disampaikan siswa, disertai teorinya itu sebagaimana, apakah teori-teorinya mendukung atau tidak, terus kemudian dia membantah atau tidak, dan seterusnya. Jadi ini yang untuk level. Ada yang mau ditanyakan? Begitu Bu Fatin, ada Bapak Ibu yang lain? Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, Bu Dewi. Oke. Kalau yang materi yang saya sampaikan itu kan tentang pemisahan campuran, Bu. Terus di situ saya ngasih pertanyaan ke siswa, jadi LKPD-nya itu ada di bagian yang rebutal itu, Bu. Kan di situ tahapan untuk menyanggah pertanyaan yang tidak benar mengenai klaim yang diberikan. Penjelasannya kan begitu, Bu. Jadi di situ ada menuliskan pertanyaan atau tanggapan yang diberikan teman ketika mereka presentasi. Nah, ternyata dari sekitar 12 anak, sekitar 15 anak yang saya kasih lembar LKPD-nya itu, mereka tidak ada yang menyanggah gitu, tapi hanya memberikan pertanyaan terhadap presentasi temannya. Itu bagaimana, Bu? Jadi nggak ada sanggahan gitu, Bu. Dan rata-rata kalau dari tahapan klaim yang diberikan tuh mereka setuju dengan pernyataan atau klaim yang sudah diberikan di awal. Itu istilahnya sama semua, itu bagaimana? Padahal nggak saling contoh, ngerjakannya kan masing-masing gitu. Ya enggak apa-apa, Bu. Memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya satu klaim saja dan artinya satu pendapat saja, kemudian disertai dengan teorinya, artinya ada alasan yang logis yang sesuai dengan teoritisnya, itu berarti dia sudah di level 2. Ya, makanya ada pendapat ketika kita melatihkan kan boleh dengan cara setuju tidak setuju. Nah, ketika Bapak Ibu ingin supaya siswanya di level 3 ada bantahan, berarti misalnya begini, kenapa Anda tidak setuju dengan pendapat itu? Nah, misalnya kenapa tidak setuju? Nah, kemudian dia jawab saya tidak setuju karena, maka dia ini sudah, saya tidak setuju karena begini. Maka dia itu sudah bisa di level 3. Karena dia pertama tadi kan dia sudah memberikan pendapatnya. Dia sudah memberikan pendapatnya, sudah memberikan alasannya, dan kemudian memberikan pernyataan, saya tidak setuju dengan ini karena begini. Berarti itu dia sudah di level 4 malah. Kalau tidak setuju, saya tidak setuju. Jadi dia pertama sudah menyatakan saya setuju dengan pendapat A karena begini. Itu berarti sudah 2. Saya setuju dengan pendapat A karena begini dan tidak setuju dengan pendapat si B. Itu baru 3. Saya setuju dengan pendapat A karena begini. Saya tidak setuju dengan si B karena begini, sudah di level 4.
Jadi dalam satu jawaban itu bagaimana kita kemudian pegang, ya dia jawabnya bagaimana, ya kita kemudian merasakan jawaban siswa itu ketika kita baca, kita rasakan jawabannya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nggih. Berarti klaim itu bisa lebih dari satu, nggih? Boleh. Bisa lebih. Oh, boleh. Saya kemarin persepsinya itu klaim itu hanya satu gitu. Jadi saya buatnya cuma satu dan di situ setuju tidak setuju gitu. Terus dikasih pendapat gitu. Yeah. Ya, jadi klaim, jadi kita dalam memberikan, pertama kan kita beri fenomena, kita beri bacaan dulu ya. Ketika kita berikan bacaan di situ, kita boleh misalnya menuliskan begini. Misalnya saya anggap saja Rani dan Rina gitu ya. Misalnya Rani menyatakan ini, Rina menyatakan ini. Misalnya mau ditambah lagi si Ruri menyatakan ini, misalnya begitu ya. Nah itu boleh. Bagaimana pendapatmu terhadap pendapat Rani, terus kemudian dikasih pertanyaan lagi, pendapatmu terhadap Rina. Nah di sini kan dia nanti akan menyatakan setuju, tidak setuju, atau mendukung dan tidak mendukung, atau bagaimana pendapatnya terhadap hal itu. Jadi klaimnya bisa dituliskan dalam bentuk pernyataan si A, si B, si C. Nah terus kemudian kita yang kemudian yang lebih utama lagi itu ketika mendukung atau menolak itu ada alasannya. Iya. Ya. Ya. Ya, jadi nanti ini lagi dicermati jawabannya siswa, apakah ketika latihan saja itu kita bisa melihat, loh berarti siswaku ini baru bisa di level 2. Padahal ini masih latihan, nggih. Terus kemudian, oh siswaku sudah bisa di level 3. Nanti, tapi kok aku gak setuju, tapi apa ya alasannya? Kadang ada gitu ya, itu berarti dia belum bisa di level 4, karena aku pokoknya gak setuju loh. Aku setuju dengan ini karena begini-begini, tapi aku nggak setuju dengan dia, cuman aku nggak tahu alasannya. Misalnya ketika diskusi langsung gitu ya, maka dia masih baru di level 3, dia belum bisa memberikan penjelasan atas ketidaksetujuannya, masih baru istilahnya ya, feeling gitu ya. Jadi harus tetap ketika memberikan pendapatnya itu apapun, apakah pro atau kontra, itu harus ada teoritis. Itu yang utama dari argumentasi. Apakah kemudian dia bisa membantah atau tidak? Ketika dia bisa membantah pun dia harus berlandaskan teoritis. Iya, Bu. Makanya yang saya sampaikan kemarin, ini tidak hanya di pelajaran kimia, ini mau dipraktekkan di semua bagian dalam kehidupan kita itu bisa. Jadi kalau kita berdebat, kita diskusi, kita rapat misalnya, rapat guru, ora usah gontok-gontokan, sing penting mau dasarnya apa. Kadang ada yang hanya berpendapat berdasarkan subjektivitasnya, nah itu yang harus dihindari, tapi harus ada dasar pemikirannya apa. Oke, Bu Dewi, monggo. Bu Dewi, silakan. Mau tanya, Bu, kalau untuk pelajaran kimia itu, misalnya ada materi yang tanpa eksperimen gitu, itu nanti kalau yang contohnya kemarin LKPD laju reaksi sama larutan penyangga itu kan ada eksperimennya, gitu. Jadi kalau misalnya satu kondisi tidak memungkinkan untuk ada eksperimen, bolehkah nanti eksperimennya itu diganti dengan studi komparasi istilahnya mereka mencari di internet misalnya seperti itu, atau misalnya guru itu menyiapkan tayangan gitu tentang eksperimen meskipun mereka tidak melakukan sendiri, tapi nanti mereka mencermati eksperimen yang dilakukan itu, Bu. Jadi nggak melakukan sendiri itu bisa atau tidak, Bu, begitu? Bisa Bu Dewi, bisa. Apalagi sekarang anak-anak siswa-siswa kita juga sudah terbiasa online meskipun mungkin ada banyak kendala. Jadi mereka juga sudah sering mengamati video juga kan. Nah, atau kita berikan data dari penelitian orang lain boleh. Jadi ketika mau menyampaikan sumber referensi teoritisnya itu boleh boleh kita memberikan link, coba baca di sini misalnya begitu, boleh, enggak apa-apa. Dan diupayakan memang untuk argumentasi itu pertanyaan yang dibuat adalah C4, C5, C6 begitu ya Bu, sehingga memungkinkan siswa untuk open book supaya dia semakin memperkuat
referensinya, karena menghafal semua hal kan mungkin introspeksi diri, misalnya saya sendiri menghafal semua hal kan juga ada susah. Jadi tapi kalau kita kemudian langsung mencoba membaca buku atau browsing di internet, itu kan kemudian kita akan mendapatkan banyak teoritisnya yang bisa kita dapat. Atau kita mau mencari data pendukung atas pendapat kita, data eksperimen orang lain, itu juga bisa. Misalnya saja percobaan laju reaksi. Di YouTube-nya si A, YouTube-nya si B, YouTube-nya si C, datanya beda-beda. Tapi kan nanti semuanya mengarah ke kesimpulan yang sama. Nah, maka itu dijadikan sebagai data pendukung. Barangnya itu. Jadi boleh, enggak apa-apa. Itu pakai data orang lain, bukan data eksperimen kita sendiri. Tapi kan semua dengan angka-angka hasil menit yang berbeda, misalnya mengukur laju reaksi gitu ya, mengukur waktunya berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu kan masing-masing di YouTube tadi, atau mungkin membaca artikel gitu ya, itu angkanya beda-beda, Bu. Tapi semua mengarah ke tujuan, ke kesimpulan yang sama. Maka itu bisa dijadikan sebagai sumber warengnya, atau backingnya itu bisa. Jadi bukan data hasil praktikum kita. Kalau kita sedang bisa praktikum, kalau sedang bisa praktikum sendiri, ya ini yang ketika online begini praktikum sendiri agak berat, karena kami juga kesulitan untuk praktikum sendiri karena mahasiswa juga nggak ke kampus kan. Nah, maka ya yang bisa kita lakukan hanya melihat hasil praktikum orang lain. Hasil praktikum orang lain, terus siswa kita disuruh menganalisis hasil praktikum tersebut. Saya kira itu Bu Dewi. Nggih, Bu, karena saya kesulitan kalau praktikum langsung, jadi anak-anak saya suruh lihat di YouTube gitu, Bu. Tapi ya itu takutnya nggak boleh gitu kalau bukan langsung praktikum atau eksperimen langsung tadi. Nggih, Bu. Terima kasih. Enggak apa-apa. Bu Fatin, atas penjelasan tadi sudah sampun? Guru, saya nimbrung sedikit ya. Nggih, silakan Pak Muklis. Nah, saya dengar tadi laju reaksi. Ya, ini sebenarnya bagus. Misalnya ya, Bu ya, ditampilkan fenomena siswa SMA lagi mengadakan kema bakti. Lalu ada kelompok satu datang lalu menyalakan api unggun yang kayunya masih panjang-panjang. Sementara kelompok dua datang, kayunya itu dipotong-potong kecil. Nah, kemudian datang kelompok tiga. Itu dia bingung, dia ingin meniru kelompok satu yang panjang-panjang, ataukah dia ingin meniru kelompok dua yang dipotong-potong kecil. Nah, coba tuliskan argumentasimu untuk membantu kelompok tiga, dia mau memilih meniru api unggun dengan kayu yang seperti dipakai oleh kelompok satu atau kelompok dua. Nah, ini sudah akan mengarah pada mereka untuk berlatih. Akhirnya berdasarkan literatur mereka lebih setuju dengan yang dipotong-potong karena yang panjang-panjang, karena itu laju reaksinya lebih lambat sehingga apinya lebih lama. Mungkin ada yang lebih setuju dipotong-potong karena dengan dipotong-potong itu luas permukaannya besar dan itu apinya menjadi nyala lebih besar dibanding yang ini. Nah, itu akan bagus siswa untuk berargumentasi. Dua-duanya bisa diterima dengan argumen yang kuat, landasan teori yang cukup untuk mendukung, dan seterusnya. Ini kemudian tidak apa-apa kan ya, walaupun tidak praktek bisa lihat di YouTube atau lihat di sumber-sumber referensi yang lain. Nah, itu sekedar contoh bagaimana kita menampilkan fenomena dan juga memunculkan sebuah permasalahan yang argumentatif, yang menuntut mereka untuk berargumen secara kuat. Gitu, Bu Rusmini, tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muklis. Begitu nggih Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan?
Ya, sepertinya sudah jelas, nggih. Ini kalau nggak direspon, dijawab itu khawatirnya jangan-jangan sinyal saya yang lepas atau apa gitu. Karena kan Jelas kok sudah. nggih. Nggih, sambil saya ini saya ingatkan kembali, jadi tugas dikumpulkan tadi sepertinya di chat sudah ada yang menjawab minggu depan gitu ya. Gimana tadi ya? Linknya pengumpulan tugas bisa disimpan dulu, di-copy dulu. Terus ini saya, jadi seminggu lagi nggih Bapak Ibu, tanggal, gak seminggu tanggal 30 ya, akhir Agustus. Jadi akhir Agustus nanti mungkin kami sebentar cek, terus kemudian kita berikan sertifikatnya di bulan September insya Allah. Ya, jadi 30 Agustus yang sudah langsung saja dikirim supaya nggak lupa. Yang sudah, yang belum mungkin dengan pertemuan hari ini dapat gambaran yang lebih jelas bagaimana mengembangkan LKPD-nya dan menerapkannya, atau langsung boleh menggunakan LKPD yang saya berikan dulu. Seperti tadi yang Pak Budi Santoso itu kan mengadaptasi ya, jadi membuat kalimat sendiri tetapi urut-urutannya seperti yang dicontoh, itu menurut saya juga lebih mudah daripada pure membuat sendiri full gitu ya. Kemudian ada tadi yang Bu Jumaidah, Bu Fatin, Bu Anissa yang juga mengembangkan sendiri, Bu Haniam juga mengembangkan sendiri. Ya, jadi boleh yang Pak Basuni tadi karena belum sempat share ya, dan yang lain, jadi boleh mengembangkan sendiri, boleh mengadaptasi, boleh menggunakan yang sudah dicontohkan kemarin, dan diberikan laporan. Mungkin yang seperti Bu Fatin tadi yang belum dianalisis bisa ditambahkan analisis karena masih ada waktu. Cuman bagaimana datanya, hasil siswa tadi itu ditulis begitu ya, jadi tidak dilampirkan tok tapi ditulis. Setidaknya ada unen-unen dikit gitu ya tentang kondisi siswanya bagaimana. Nah, nanti itu bisa jadi temuan baru dalam pembelajaran Bapak Ibu gitu ya. Saya kira begitu. Terus terkait tugas tadi linknya sudah saya berikan. Nah, untuk selanjutnya saya berikan link untuk respon angket respon, belum saya share ya. Untuk link tugas di WA aja Bu Rusmini. Ya, Aku nanti lupa. saya WA kan di WA juga. Ini untuk respon, saya share di chat, respon kegiatan mohon juga diisi. Dan juga karena kemarin awal ada post-test, maka setelah kegiatan selesai tentu saya menghendaki ada post-test. Jadi nanti Bapak Ibu setelah acara ini saya tutup, Bapak Ibu mohon untuk mengisi respon dan link post-testnya juga diisi. Saya tetap memberikan pertanyaan yang sama dengan yang pre-test, tidak saya ubah. Tetapi saya ingin, harapan saya itu ada perubahan dalam memberikan argumentasi terhadap jawaban tersebut. Saya tidak memberikan pertanyaan yang terinci supaya sampai ke level tinggi, tetapi saya lebih utama menghendaki jawaban itu sudah ada alasan, sudah ada teoritis yang digunakan gitu ya dalam menjawab. Jadi tidak sekedar memberikan jawaban iya dan tidak atau setuju tidak setuju, tetapi ada alasan yang diberikan dalam menjawab itu pada post-testnya. Jadi silahkan Bapak Ibu menjawab post-testnya setelah acara ini kami tutup. Dan respon itu tadi, absensi, presensi tadi sudah di-share, yang belum silahkan presensi. Nanti akan kami cek dulu, untuk selanjutnya akan kami transfer pulsa sesuai dengan janji kami. Insya Allah semoga besok bisa kami lakukan transfer pulsa, karena kami harus cek dulu data pertama dan kedua, kehadiran pertama dan kedua, gitu ya. Apalagi ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin Prof. Rudiana menambahkan. Cukup. Menurut saya, saya tidak ada tambahan.
Nggih, Pak Muklis sampun. Nggih, sudah cukup, Bruce. Nggih. Bapak Ibu mungkin ada lagi. Nggih, kalau sudah enggak, kita bisa akhiri siang hari ini. Alhamdulillah alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan acara ini, pelatihan keterampilan argumentasi bagi guru-guru. Semoga acara yang kami laksanakan ini memberikan manfaat pada Bapak Ibu semua, juga berlanjut manfaat pada siswa-siswa kita, ya, di mana kita yang bertanggung jawab terhadap mahasiswa kita ke depan. Apa yang kita berikan hari ini nanti akan berdampak pada siswa-siswa kita ke depan, di mana tuntutan kemampuan siswa di abad 21 dan seterusnya ini yang memang menuntut untuk lebih ke siswa-siswa kita. Pak Muklis mau menambahkan? Silakan. Saya kira sudah cukup. Yang penting target kita harus diingatkan. Apakah laporan itu kan ya bukan instrumen yang mereka buat, tapi kan laporan. Ya. Untuk mempertegas sekali lagi, mungkin format laporan itu bisa barangkali ya bisa di-share atau share screen sebentar. Mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang kurang paham atas item-item dalam format laporan. Kalau mereka sudah paham apa yang harus ditulis di item-item laporan itu, ya sudah, supaya kita nanti tidak terlalu banyak mereka bertanya dalam forum di WAG ini. Terima kasih, Bu Rus. Oke, Pak Muklis. Bapak Ibu yang sistematikanya sudah saya share di WA, nggih. Di WA yang kemarin itu, kalau apa yang di WA grup Bapak Ibu Guru Kimia Sampang itu ya, sudah ada di situ. Nanti tinggal menyesuaikan saja, tinggal disusun. Tadi saya kira sudah tinggal menata saja, karena beberapa yang presentasi tadi kan sudah masih dalam file yang terpisah-pisah, nanti digabung filenya supaya menjadi satu laporan. Ya, jadi tugasnya itu tidak harus mengembangkan instrumen ya. Bapak Ibu boleh mengembangkan sendiri, boleh mengadaptasi, boleh menggunakan contoh yang sudah ada, boleh, tapi harus mengimplementasikan dan melaporkan. Boleh ke 5 siswa saja, boleh online, boleh online, boleh offline, monggo yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan, karena memang kita ada keterbatasan kondisi sekarang ini. Jadi harus bisa dilaporkan begitu ya, didokumentasikan juga apa ketika implementasinya. Tadi juga sudah beberapa sudah menunjukkan contoh mendokumentasikannya, ada foto kegiatannya, kemudian ada contoh laporan contoh pekerjaan siswa. Nah, itu juga di foto tadi seperti itu tadi kan sudah ada yang memberikan contohnya. Saya kira itu tinggal menggabung-gabungkan file, kalau mungkin instrumennya terpisah dengan foto-foto tadi bisa digabung. Tadi saya kira sudah ada contohnya dan sistematikanya sudah saya tuliskan di grup. Oke, saya kira itu. Oke, jadi mohon untuk angket responnya diisi dan post-testnya juga diisi, untuk kami melaporkan juga ke pimpinan kami begitu ya, bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan. Kenapa Bu Fatin? Post-testnya sekarang ya? Isi sekarang. Post-test. Oh, enggak kepencet. Oke, saya kira Prof. Rudi sampun nggih? Sampun. Kita tutup nggih? Nggih, kita tutup. Oke, alhamdulillahirabbil-alamin, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu sehat semua, sehat selalu semuanya. Semoga juga coronanya ini segera berakhir, segera teratasi, kondisinya stabil begitu ya, supaya mungkin di lain waktu kita bisa bertatap muka langsung.
Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu Terima boleh kasih leave. semuanya. Terima kasih ilmunya Bu. Ya, sama-sama. Pak Muklis. Maaf semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Salam dari jauh. Oke. Bisa live ya. Ya. Meninggalkan dulu, Bu Rus. Oke. Oke, silakan.